Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 41, Mengapa kamu dan aku tidak saling mencintai? Sekelompok penjaga istana Tuan Kota maju untuk mengelilinginya, semuanya memandang Wen Changqing. Wen Changqing jelas menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan panik. Tuan Ni, berdasarkan persahabatan Anda dengan keluarga Wen kami, Anda harus tahu bahwa saya, Wen Changqing, jelas bukan orang yang begitu hina dan kejam. Wen Changqing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, terlebih lagi, ketika saya pertama kali mendengar kabar buruk itu, saya berada dalam kondisi pikiran. Tidak dapat dihindari bahwa dia kehilangan kendali dan mengatakan beberapa hal bodoh. Mohon dipahami, Tuan Ni. Ni Beihu terdiam sejenak dan berkata, Saudara Changqing, mudah bagimu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Ada apa? Tanya Wen Changqing. Gunakan kekuatan keluarga Wen untuk bekerja sama dengan istana Tuan Kota kita untuk melacak petunjuk Wu Ruokyu. Kita tidak boleh membiarkan orang jahat seperti itu menyakiti orang-orang di kota lagi. Saya yakin inilah yang ingin dilihat oleh Tuan Kota. Kata-kata Ni Beihu sangat nyaring. Ini wajar. Wen Changqing berkata tanpa ragu-ragu, dengan kebencian yang mendalam di wajahnya, dia membunuh anak saya. Saya tidak sabar untuk memakan dagingnya dan menikmati darahnya. Tuan Ni, yakinlah. Kami akan melakukannya lacak pencuri jahat Wu Ruokyu ini. Kami, keluarga Wen, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan apapun. Ni Beihu tampak tenang, melambaikan tangannya dan menarik para penjaga, berkata, Saudara Changqing, saya tidak tahu apakah untuk mengatakan sesuatu atau tidak. Wen Changqing berkata, tolong jelaskan, Tuan Ni. Anda tahu bahwa rumah besar ini berbahaya, tetapi Anda tidak pernah memperingatkan Tuan Su. Jika ini disebarkan, saya khawatir itu akan menarik perhatian orang. Banyak kritik. Ni Beihu berkata, mereka yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa keluarga Wen Anda adalah. Saya berencana menggunakan metode ini untuk menyingkirkan Tuan Su. Wajah Wen Changqing berubah dan dia menyangkalnya tanpa ragu-ragu, bagaimana ini mungkin? Saya, Wen Changqing, tidak bisa melakukan hal yang tercela dan tidak tahu malu seperti itu. Beihu berkata dengan ekspresi serius, saya akan menyampaikan sikap Anda kepada Guru Fusan. Selain itu, Tuan Ni mengatakan sesuatu jelek sebelumnya. Tuan Su akan tinggal di sini di masa depan. Jika terjadi sesuatu lagi, keluarga Wen Anda akan terlibat. Bibir Wen Changqing berkedut keras, dan dia memaksakan senyum kaku dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ni. Ni Beihu mengangguk. Dia menatap Sui tanpa jejak apapun, lalu melambai dan berkata, aku pergi dulu. Wen Changqing berdiri diam dan terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Sui, dengan ekspresi muram dan menakutkan, dan bertanya dengan tegas, apa yang terjadi tadi? Sui berkata dengan tenang, sebelum saya kembali, putra Anda sudah tiba 1 jam lebih awal. Bagaimana bisakah saya mengetahui apa yang terjadi di sini pada jam ini? Setelah jeda, dia mengerutkan kening dan berkata, saya juga hendak bertanya mengapa putra Anda muncul di sini sejak saya mengambil alih pusat medis Xinghuang. Di sini, Wen Changqing tampak tidak yakin. Pernyataan ini sangat masuk akal sehingga dia tidak bisa bertanya lagi. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke hidung Sui, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata-kata demi kata, saya akan mencari tahu segalanya tentang masalah ini. Jangan beritahu saya bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama para pengikutnya. Setelah melihat sosok mereka menghilang, Huang Qianjun berseru dengan emosi, metode Komandan Ni benar-benar kuat. Sui meliriknya dan berkata, bagaimanapun, taktik dan taktik itu sepele. Jika digantikan oleh beberapa biksu yang kuat, oleh karena itu, dengan beberapa teknik rahasia yang unik, kita dapat memulihkan adegan pembunuhan sekarang. Setelah jeda, dia tampaknya khawatir Huang Qianjun tidak mengerti, dan menambahkan, jika Anda ingin menjadi lebih kuat di masa depan, Anda bisa, jangan fokus bermain trik. Huang Qianjun terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Su benar. Dia sangat gembira di dalam hatinya, Saudara Su mengajari saya lagi. Ini adalah pertanda yang sangat bagus. Besok pagi, kamu akan menungguku di hutan Murbei 10 mil sebelah utara Sungai Dacang di luar kota. Sui memberi perintah santai, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar. Segala sesuatu yang terjadi barusan tidak berarti apa-apa di matanya dan tidak layak untuk dipedulikan sama sekali. Apa yang akan dilakukan Saudara Su? Huang Ganjun bingung, lalu menggelengkan kepalanya, tidak memikirkannya lagi, dan bergegas pergi. Dia baru saja membunuh Wen Jiyuan dengan tangannya sendiri, dan dia perlu segera berkomunikasi dengan ayahnya, Huang Yunzhong. Halaman telah mendapatkan kembali ketenangannya semula. Matahari menyinari dahan-dahan pohon belalang tua yang rimbun seperti kanopi payung, dan menyinari tanah dengan belang-belang cahaya terang. Tidak lama setelah Huang Qianjun pergi, Hu Quan, Wu Guangbin dan lainnya dari pusat medis Xinghuang datang berkunjung.
Melihat Sui aman dan sehat, mereka merasa lega dan segera pergi satu demi satu. Di dalam ruangan, Sui duduk dengan santai di depan meja, memegang pedang Chen Feng di wajahnya dan melihatnya dengan tenang. Pedang ini baru saja membunuh 8 orang. Tubuh pedang hitam, sejernih dan sehalus malam, tidak berlumuran darah, tapi ada sedikit tanda kejahatan pada bilah di kedua sisinya. Pedang ini fana, dan hanya ada sedikit ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Namun, itu cukup untuk waktu yang singkat. Pedang tergantung di sisi meja. Seolah menyadari tatapan Sui, suara malu-malu King Wan tiba-tiba terdengar di dalam labu. Tuan Abadi, apakah Anda punya instruksi? Dengarkan saja suaranya, lembut dan lembut, semanis musim semi. Keluarlah, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Sui mengetuk meja dengan ringan. Gumpalan asap putih diam-diam keluar dari labu pemelihara jiwa, dan sosok King Wan yang menawan muncul. Mengenakan gaun berwarna merah darah, dia begitu menawan dan mempesona. Tapi penampilannya seperti gadis cantik, dengan mata besar, melayang di sana dengan gemetar, bersandar di kepalanya, terlihat sedikit kusam. Sui bergumam, saya akan memberi Anda 2 pilihan. Yang pertama adalah ketika saya memulai jalur kultivasi Yuan Dao, saya akan menyelamatkan Anda dan membebaskan Anda mulai sekarang. King Wan menggosok sudut pakaiannya dengan tangannya dan bertanya dengan lemah, Tuan Abadi, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua sangat sederhana. Anda dan saya membuat kesepakatan. Sui mengelus dagunya dan menatap King Wan dengan tatapan samar, saya akan memberikannya kepada Anda metode rahasia untuk berlatih, sehingga Anda benar-benar dapat memulai perjalanan hantu. Kultivasi, Anda perlu menjanjikan sesuatu kepada saya. Apa yang Master Xian ingin Waner janjikan? King Wan mengangkat kepalanya, dengan pandangan harapan di wajahnya yang cantik. Sui dengan santai berkata, sebagai tungku, ketika saya melangkah dari jalur Yuan Dao ke jalur spiritual Dao, berlatihlah bersama saya. Ada 4 tahapan utama kultivasi di dunia, yaitu seni bela diri, Yuan Dao, spiritual cara yang misterius. Setiap tahapan memiliki ranah kultivasi yang berbeda. Seni bela diri meliputi menggerakkan darah, mengumpulkan energi, memberi nutrisi pada tungku, dan tidak bocor. Yuan Dao memiliki 3 ranah, Bigu, Yuan Fu dan Juxing. Lebih jauh lagi adalah 3 bidang jalan spiritual. Di antaranya, alam pertama dari jalan spiritual disebut alam transformasi spiritual. Untuk mencapai keadaan ini, seseorang perlu mengubah energinya menjadi energi spiritual yang memadukan yin dan yang. Menurut pengalaman kultivasi kehidupan Sui di masa lalu, jika Anda ingin memiliki latihan Tao yang jauh lebih unggul dari kehidupan sebelumnya ketika Anda memasuki alam transformasi spiritual, mengadopsi metode kultivasi ganda mungkin bukan pilihan yang baik. Tentu saja, meski dia tidak melakukan ini, Sui punya cara lain untuk mencapai langkah ini, tapi itu hanya membutuhkan banyak usaha dan mencari peluang. Dan jika Anda dapat mengolah King Wan sebagai tungku, sekarang, Anda tidak perlu mengalami masalah seperti itu saat Anda menerobos alam transformasi spiritual nanti. Ganda, kultivasi ganda. King Wan jelas terkejut dan tergagap. Kemudian, wajahnya yang cantik dan transparan berubah menjadi merah, seperti pipi Xia Fei, yang panas seperti api. Bulu matanya sedikit bergetar, kepalanya hampir terkubur di dadanya, terlihat sangat malu. Namun Sui tampak baik-baik saja dan berkata dengan tenang, ya, jika Anda setuju, saya akan mengajari Anda metode kultivasi ganda yang unik. Tidak hanya tidak akan membuat Anda menderita atau merusak asal-usul Anda, tetapi juga akan semakin meningkatkan kemampuan Anda. Taoisme. Promosikan. Setelah jeda, dia berkata dengan tenang, tentu saja, jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Aku tidak akan memanfaatkan hantu kecil sepertimu. Di kehidupan sebelumnya, dia akan mengatakan itu. Jika Anda ingin menemukan seseorang dengan kultivasi ganda, saya khawatir semua peri dan dewi di dunia akan datang ke rumah Anda seperti ngengat ke api. Bagaimanapun, bisa berlatih kultivasi ganda bersamanya, Su Xuanjun, adalah berkah besar yang hanya bisa didapatkan oleh seorang wanita yang bertekad untuk membuat terobosan di jalan besar di dunia ini. Mengenai apakah King Wan bisa mengetahui hal ini, Sui tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia masih jauh dari menerobos alam transformasi roh. Pikirkan baik-baik dan jangan terburu-buru menjawab. Kata Sui, hendak bangun dan pergi. Tapi King Wan berkata dengan panik, Tuan Abadi, Waner. Waner telah menemukan jawabannya. Oh. Sui mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh minat, yang mana yang kamu pilih? Kedua. Yang kedua jenis. Suara King Wan tidak terdengar seperti nyamuk, wajahnya yang cantik semerah api, dan dia tidak berani menatap mata Sui. Sui benar-benar tidak mengerti bagaimana orang seperti hantu bisa begitu pemalu. Setelah memikirkannya, dia berkata, setelah kamu membuat pilihan, kamu tidak dapat mengulanginya, apakah kamu mengerti? Dada King Wan naik dan turun, jelas dia terlalu gugup, Waner mengerti.
Sui berkata lagi, meskipun saya akan mengajari Anda teknik kultivasi dan membimbing Anda dalam latihan, Anda bukan murid saya dan Anda tidak diperbolehkan menganggap diri Anda sebagai murid. Apakah Anda mengerti? Waner mengerti. Qingwan mengangguk patuh. Sui merenung sejenak dan kemudian menambahkan, bahkan jika ada masalah kultivasi ganda di masa depan, kamu bukan istri dan selirku, dan aku tidak akan bertanggung jawab padamu, apakah kamu mengerti? Dan Kiki Ai berkata, Tuan Abadi tidak perlu khawatir, Waner. Aku tidak berani meminta ini. Sui mengangguk puas dan berkata, aku akan memberimu satu lagi hari untuk memikirkannya. Jika kamu tidak menyesali keputusan ini, aku akan mengajarimu cara berlatih. Metodenya. Setelah itu, dia berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar. Hari sudah siang, dan dia sudah lapar dan perlu mengisi perutnya terlebih dahulu. Mengenai apa yang dipikirkan Qingwan, dia tidak repot-repot menebaknya. Bukan karena dia keras hati dan kejam. Tapi bagaimanapun juga, dia memiliki 18.000 tahun pengalaman dan pola pikir di kehidupan sebelumnya, dan dia sudah berpaling dari cinta di antara anak-anak. Jika Anda ditakdirkan untuk bertemu wanita yang Anda sukai, Anda harus lebih menghargainya dan mencintainya dengan baik. Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertemu seseorang, jangan memaksakannya. Adapun hal-hal seperti budidaya ganda akasia dan kawin lepas. Asal saya dan Bapak bersedia, lalu bagaimana? Dia, Su Xuanjun, tidak akan pernah mengkhawatirkan masalah cinta antara pria dan wanita sepanjang hidupnya.